Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Farhan Abian Putra Karim dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap beberapa orang terkait permasalahan yang sedang menjadi momok belakangan ini di kalangan masyarakat, yaitu mengenai LGBT. Ya, LGBT. 4 huruf meresahkan ini kerap kali menjadi momok di masyarakat, mulai dari masyarakat luar negeri maupun dalam negeri kerap mengalami penolakan. Maksud kami, kerap memberikan penolakan terhadap komunitas yang satu ini. Komunitas yang mengadopsi warna pelangi sebagai bendera mereka ini dianggap melakukan kejahatan seksual terhadap kaum lurus. Ada beberapa alasan kenapa komunitas ini selalu ditolak di berbagai kalangan di masyarakat. Alasan yang pertama adalah dikarenakan komunitas ini dianggap melanggar hukum-hukum agama dan juga hukum-hukum adat. Alasan yang kedua, karena adanya stigmatisasi mengenai komunitas ini yang dianggap menyebarkan penyakit HIV/AIDS. Dan alasan yang ketiga, karena adanya anggapan yang mengatakan bahwa komunitas ini seringkali melakukan pemaksaan terhadap propaganda dan pemahaman-pemahaman mereka terkait lesbian, gay, bisex, transgender, queer, questioning, dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang yang saya anggap memiliki kapabilitas atau kapasitas mereka untuk berkomentar mengenai kasus yang terjadi belakangan ini. Saksikan cuplikannya. Baik, kembali lagi bersama saya Farhan Abian, tuan rumah tugas saya sendiri. Dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu rekan saya, Mbak Mutiara. Nah, Mbak Mutiara ini adalah seorang guru di tingkat sekolah dasar sekaligus mahasiswa tingkat akhir. Akan selesai menjalani perkuliahannya. Gimana nih? Halo Mbak Muti. Halo Farhan, gimana? Apa kabarnya? Baik. Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ada satu dulu deh pertanyaan pertama. Di sini saya mau membahas soal LGBTQ ya. Ini topik yang sangat-sangat ramai diperbincangkan baik untuk mancanegara maupun di dalam negeri itu sendiri. Ada beberapa pandangan dari negara lain itu soal memasukkan kurikulum tentang perbedaan gender, kesetaraan gender, dan perbedaan orientasi seksual. Dalam hal ini menyangkut tentang kaum LGBT, kaum feminisme, dan lain sebagainya ke dalam kurikulum pelajaran. Yang mana ini juga telah digaungkan di banyak negara, salah satunya adalah negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Hal ini tentu mendapatkan banyak penolakan dari para masyarakat di sana, dari para guru, dan juga beberapa murid. Bahkan ada yang kena kasus dalam hal tersebut. Seperti itu. Nah, kita mendengar gitu di berita bahwa LGBTQ sendiri ini juga rencananya akan menggelar pertemuan di Jakarta. Nah, mungkin pertanyaan saya itu gimana nih dalam segi pendidikan? Karena Mbak Muti ini kan sebagai seseorang yang
aktif di bidang edukasi pendidikan gitu, bahkan mengajar di tingkat sekolah dasar gitu. Bagaimana pandangan buat dari Mbak Muti ini soal hal seperti ini? Oke, makasih ya, Bu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya pendapat saya, kalau ada salah kata tolong dikoreksi. Menurut pendapat saya ya, kalau si LGBT dalam pendidikan ini sebenarnya kan pendidikan itu tuh bukan hanya di sekolah, ya. Pendidikan itu bisa di luar sekolah juga. Kita belajar di mana aja, kita belajar dengan siapa saja gitu. Kita belajar kapan saja. Otomatis kita untuk pendidikan ini bukan hanya guru yang berperan aja gitu kan untuk murid-murid sekolah ini, tapi orang tua, lingkungan, teman juga ikut berperan. Karena unsur kesatuannya di situ. Percuma kalau gurunya udah ngajar dengan benar, tapi di lingkungan rumahnya kurang support, di lingkungan rumahnya tidak kondusif. Itu sama aja tidak ada keseimbangan. Jadi kalau misalnya menurut aku sih, pandangan aku ya terhadap si LGBT ini tuh sebenarnya yang susah itu mengontrol anak di luar sekolah. Kalau mengontrol anak di dalam sekolah itu ada dalam genggaman kita ya, genggaman kita sebagai guru. Karena kan orang tua di sekolah itu guru gitu kan yang seperti kita tahu. Nah, kalau di luar sekolah itu kita yang susah untuk dikontrol karena kayak orang tuanya kerja, anaknya nggak tahu main sama siapa, dan lingkungannya kayak gimana, itu yang sulit untuk dikontrol. Jadi kita nggak tahu nih propaganda si LGBT ini dari siapa. Bisa dari internet, itu kemungkinan cukup besar ya, dari internet, dari pertemanan, dari lingkungan, kurangnya pandangan atau kurangnya perhatian dari orang tua, dan itu juga termasuk apa ya? Termasuk menurut aku tuh pelanggaran. Oke, pelanggaran karena jenis kelamin di Indonesia itu cuma ada dua. Beda deh, beda kayak di Thailand. Yang seperti kita tahu kan di Thailand tuh ada berapa? Ada 7 ya kalau nggak salah. Di Indonesia tuh cuma dua yang disahkan, perempuan sama laki-laki. Betul? Betul. Jadi untuk si LGBT ini tuh di Indonesia juga kan sebenarnya dilarang, kan dilarang. Nggak ada tuh yang ngebenerin di Indonesia ya. Kita we talk in Indonesia. Jadi di Indonesia itu sebenarnya emang kalau kalau aku salah tolong ya ini tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah juga ada undang-undangnya, benar nggak? Larangan tentang LGBT ini di kalangan umum ya. Berarti kalau misalnya di kalangan umum aja nggak boleh, apalagi di lingkungan pendidikan. Pertama, nggak boleh gitu. Bukannya kita tidak boleh. Ya, kita sebagai orang kayak, kamu kok ngatur banget sih gitu. Tapi ya kalau di negara-negara saja sudah melarang, ya kita emang harus melarang itu. Berarti itu nggak benar. Sebagaimana kita tahu ya, di PPKN nih, ingat kan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau enggak sekarang namanya diganti menjadi Pendidikan Pancasila. Nah, di PKN juga ingat gak tentang pelajaran norma-norma di masyarakat. Norma-norma ke masyarakat ada norma kesusilaan, agama, hukum, dan aturan sosial yang berlaku. Nah, LGBT ini melanggar semua norma itu. Betul? Pertama, norma kesusilaan umum. Kayak tadi, laki-laki sama perempuan. Terus kan di Indonesia juga udah dilarang. Di negara udah dilarang. Norma agama apalagi, seperti kita tahu ya. Sebagai saya agama Islam, LGBT ini sangatlah dilarang. Dan norma hukum, dalam hukum juga sudah dilarang. Norma aturan sosial yang berlaku juga mungkin itu jadi nggak enak dipandang ya. Jadi itu juga melanggar melanggar norma-norma tersebut kayak tadi. Dan terus kan kayak yang inget gak ada video viral yang kamu jenis kelaminnya apa? Saya gender netral. Kamu laki-laki perempuan, saya gender netral. Mohon maaf nih, mohon maaf nih Kak, Kang, siapapun yang bilang gender netral di Indonesia belum diakui. Dan di Indonesia ya tadi tadi balik lagi, cuman ada dua laki-laki perempuan. Netral berarti nggak ada.
Dan konsep kayak eh si tentang apa ya? Gender fluid. Iya, itu tuh sebenarnya kalau misalnya perempuan melakukan pekerjaan laki-laki ya udah nggak apa-apa gitu ya, karena kita sama aja walaupun kita nggak boleh, kalau di Islam ya, maksudnya kita tidak boleh seperti menyerupai laki-laki. Kalau misalnya mau oke lah kita sama tugasnya sama laki-laki nggak apa-apa, tapi kita tidak boleh menyerupai untuk jadi ke laki-lakian, ke perempuan. Nah terus tuh selain melanggar tadi undang-undang, saya lupa undang-undang apa, tolong ya Kak Ya, Farhan. ya. Ada kan ya, RKUHP. bener. Ya, di RKUHP sudah ada itu. Ya, terus untuk prinsip kasus-kasus itu tuh termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM. Walaupun mereka kayak ini kita juga berhak untuk kayak gini-gini gini berhak. Anda berhak, tapi nggak di Indonesia, gitu loh. Anda berhak, tapi nggak di Indonesia. Karena yang kita tahu ya, selain itu udah ngelanggar tentang pendidikan, sorry, tentang norma-norma, resiko kesehatannya juga gede. Resiko kesehatannya juga gede. Jadi, gimana kita akan sekolah yang benar kalau kesehatan kita terganggu? Baik, baik mental, secara mental atau fisik juga. Bagaimana kita akan menyongsong pendidikan yang tinggi saat kita mempunyai sakit gitu? Kan itu susah ya, kayak membahayakan kesehatan, pendidikan, moral juga. Karena pendidikan, sorry, resiko kesehatan membahayakan kesehatannya tinggi kayak HIV, of course. Terus bisa kanker, kanker mulut, kanker apa itu, terus ada penyakit-penyakit lainnya dan itu menular. Jadi eh lebih baik sih enggak ya, enggak boleh. Karena yang tadi kita balik lagi di negara sudah dilarang, di agama sudah dilarang, ya kan kenapa kita melakukannya gitu. Gitu sih. Aduh, jadi ke dasar-dasarnya nggak apa-apa ya. Oke, baik, baik. Ada hal yang cukup menarik dari tadi yang disampaikan. Tadi disinggung sedikit soal internet ya. Kalau kita memang bicara soal internet, memang sekarang dunia internet ini susah untuk dikontrol ya. Jadi Betul. memang perkembangannya sangat pesat, perkembangannya sangat luas. Dulu mungkin tahun 2012 yang megang BB hanya bapak-bapak, sekarang anak SD juga udah megang smartphone gitu. Nah, kalau buat Mbak Muti atau Teh Muti sendiri nih, eh, sebagai guru, bagaimana sih mengontrol untuk anak-anak atau mungkin remaja gitu, supaya apa ya tidak terpapar dengan yang namanya LGBT ini? Karena kalau kita bicara soal mengekang hak anak untuk menggunakan HP, lagi-lagi kita kan akan dibenturkan dengan hak asasi manusia ya. Gitu kan. Dan juga ada yang salah satunya di UNCRC gitu, di United Nations uh, Convention for the Right of the Children atau hak-hak konvensi hak-hak anak dunia, itu disebutkan bahwa orang tua itu dilarang sebenarnya untuk membuka HP anak tanpa konsen atau tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari anaknya. Nah, kalau menurut Mbak Muti sendiri ini bagaimana? Oke, saya jawab ya. Menurut saya juga nih, correct me with if I wrong gitu kan. Yang pertama itu, anak tuh di sekarang kelas 2 kayaknya udah punya HP, udah bisa pegang HP sendiri, udah bisa mengoperasikan, apalagi ada yang ngajak mabar ya kelas 2 ya. Berarti dia udah jago dong, udah jago. Nah, gimana sih untuk mencegahnya? Sebenarnya kita mencegah itu sedari dini mungkin. Ya, kalau misalnya kita mencegahnya udah segede saya kan udah telat banget ya. Maksudnya kayak kita juga harus berikan fondasi yang kuat, dasar pendidikan yang kuat. Yang pertama itu kita harus disiplin. Disiplin kayak yang kita harus
adanya peraturan kayak, oke, kamu kalau misalnya main HP, kalau misalnya anak-anak SD ya, kalau misalnya kelas rendah, kelas 1, 2, 3 tuh, oke, kamu baru main HP sehari segini, jamnya segini terus kan. Kalau di YouTube udah ada YouTube Kids. Sebenarnya si Google juga udah ada internet aman, kecuali emang gak diblokir gitu ya. Kalau itu beda lagi, udah bukan ranahnya kita, itu ranahnya orang-orang yang megang internet gitu kan. Terus juga kita juga harus ngasih balik lagi ke agama karena di nggak bisa nggak bisa nih kita sebagai orang Indonesia, orang Pancasila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita balik lagi ke beri pondasi agama yang kuat. Kalau misalnya agamanya udah kuat, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, dan tahu nih cerita Nabi Lut tuh kayak gimana, diazabnya kayak gimana gitu kan. Jadi biar gak kayak, oh ya udah sih itu kan zaman dulu, tapi kan saat kita memberikan fondasi agama yang cukup kuat, anak ini jadi mikir kayak, oh iya, dia udah takut sama Tuhan duluan, dia nggak akan jauh dari itu. Terus kalau misalnya sejak dini sih berikan sex education, itu di Indonesia masih tabu banget ya, mohon maaf, tapi itu penting, penting banget di Indonesia, penting banget ya sex education tuh, karena biar tahu nih mana yang boleh kamu pegang, mana yang nggak boleh pegang sama orang lain gitu kan. Karena kasus-kasus LGBT di Indonesia itu ini ya memprihatinkan, kayak anak lagi yang dapatnya, korbannya anak lagi yang disodomi, anak kecil lagi itu karena kurangnya sex education sejak dini. Kayak yang kamu tuh kalau misalnya kan, kayak kamu harus jaga anggota tubuh kamu ya, yang boleh dilihat yang mana sama orang lain, yang nggak boleh dilihat yang mana, itu tuh penting. Jadi sampai sekarang tuh kayak, oh iya, ini tubuh aku nggak boleh ada yang sembarangan pegang. Terus kalau misalnya diajakin nanti sama sama om dikasih permen, nah itu juga sebenarnya harus kasih tahu, itu tuh nggak boleh. Kita harus apa, harus kasih tahu ke anak juga yang boleh dan tidak boleh. Itu emang rada susah sih. Terus kita juga bisa membatasi penggunaan internet untuk anak, kayak tadi screen time kamu tuh segini ya. Terus juga sekarang kan TikTok, TikTok, TikTok ya, banyak kan TikTok, 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 Twitter, 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 IG, IG, IG gitu kan. Kita juga perlu peran nih si influencer, influencer tuh jangan cuma bikin drama. Nah, maaf nih, kontennya yang edukatif ya para influencer, karena sekarang anak-anak, kemarin kan ada kasus anak berapa tahun, 11 tahun kalau nggak salah, main RP, role player di TikTok. Nah, itu tuh karena kenapa bisa kecolongan orang tua pasti, orang tua guru pasti bisa kecolongan. Tapi kan kalau di internet tuh kayak, oh dia ngambil role modelnya siapa nih? Kalau misalnya role modelnya misalnya siapa ya? Misalnya Erika Sipulkis misalnya kan, itu kan kontennya positif. Jadi si untuk di pengguna internet ini jadi ke influencer juga bisa kena, karena itu kan yang anak lihat di HP dia kan ngeliatnya kayak, oh si orang ini lagi, oh, aku pengen contoh si Awkarin, ah dia kaya gini gini gini. Tapi kan kita harus ketahui juga, kita harus kasih tahu Awkarin tuh bagus untuk kayak gini gininya, tapi apanya yang salah gitu kan. Terus juga bisa ditanemin nih dari sejak anak-anak kecil tuh, jadi kayak apa ya namanya tuh, kita tuh ngasih tahu nih bahaya, bahaya. Kita ke pornografi dulu ya, bahaya ke pornografi itu apa, dia bisa menyebabkan apa nih kalau kita nonton yang kayak gini, dari segi kesehatannya gimana, dari segi agamanya gimana gitu. Terus juga sebenarnya sebenarnya orang tua juga kan bisa terlibat. Orang tua ini jangan suka mencurigai anaknya nih, mohon maaf nih bagi mama-mama, papa-papa, saya bukannya menggurui, cuma ngasih tahu ya, kebanyakan anak berbohong. Banyak kan anak berbohong karena gak dipercayain. Ya, kebanyakan anak tuh berbohong karena gak dikasih percaya sama orang tuanya. Kayak, ah aku takut ini, ah, aku bohong aja sama mama biar ini. Itu tuh
nggak boleh. Ya mama mama papa papa tolong nih, kita tuh nggak boleh kayak curigaan. Kita tuh harus kasih kepercayaan, tapi kita juga kayak ditanya juga, kamu gimana kak hari ini gimana ya, ini kayak gimana ya. Terus juga si si apa namanya tuh, kalau kita kan nggak boleh ngecek gadgetnya tadi kan, ngecek HP itu udah termasuk privasi sekarang ya katanya. Emang bukan katanya sih, emang HP itu sekarang udah barang privasi kita. Kalau kita nggak boleh ngecek gadgetnya, nah kalau bisa kita ngecek nih razia, razia sekolah, mau cek cek HP, atau enggak mamahnya bapaknya ngecek, itu tuh justru bikin tumbuh rasa tidak percaya ke orang tua. Jadi dia mencari role model percaya ke orang lain yang dia gak kenal, dan dia mengikuti walaupun itu salah. Ya, banyaknya tuh kayak gitu, kayak kan mama sama bapakku kan gak percaya aku kayak gini gini gini. Nggak, sebenarnya kita tuh harus ngasih percaya, oke, mama ngasih kamu ini dengan syarat gini 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 gitu kan. Itu disiplin positif. Jadi kita tuh nggak boleh mencurigai berlebihan, mengecek terus HP-nya ada apa. Kepercayaan itu kadang harus harus dikasih ya sama anak. Jangan kayak, aku nggak percaya nih kayak gini 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 gini. Itu malah bikin tuh kayak, ah ini bukan bukan apa ya, nggak srek gitu ya, karena ada bohong, nggak nyaman, karena dicurigain terus gak nyaman, jadi dia mencari sosok lain untuk kayak membenarkan bahwa oh iya ini aku ngedengerin kamu kok, iya kamu nggak perlu berbohong. Itu kan yang sekarang anak-anak eh rasain gitu kan. Dia tuh lebih mempercayai orang lain daripada orang tuanya, karena ya itu tadi. Terus juga sebagai, ini sisi sisi orang tua dulu ya, kita tuh ada yang namanya bisa eh, internet positif. Ada internet positif, salah satunya pakai IndiHome. Ada fitur internet positifnya. Jadi kita kalau misalnya ada ini yang berbahaya, bisa keblokir. Atau enggak, kalau di Twitter bisa si kata kuncinya yang diblokir gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di internet tuh susah ya. Tapi gimana lagi? Kita emang harus harus apa ya? Harus lebih giat kasih tahu influencer. Kayak kata tadi aku di pertama, gak cuman guru. Gak cuman guru, tapi keluarga, orang tua. Bahkan tadi aku bilang influencer, lingkungan pendidikan tuh emang harus salah satunya bikin bertumbuhnya tuh kayak gitu. Anak-anak tumbuh. Apalagi anak itu adalah salah satu, anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Ya, anak itu belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia ingat. Tapi dia tuh kayak, apa ya, kayak salah satu mesin fotokopi terbaik lah ke anak tuh. Jadi kalau lihat, oh iya mama aku juga pagi-pagi kayak gini nih, aku juga harus kayak gini. Jadi kita juga sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak, apalagi anak SD, SMP, sebagai kita yang udah dewasa, ya dewasa, sikap kita juga harus perlu dicontoh. Gitu. Aduh, panjang banget ya. Oke, gak apa, bagus nih. Sangat bermanfaat sekali ini buat ibu-ibu di luar sana. Baik, em, tadi ada mungkin satu lagi nih terakhir pertanyaan. Ada tadi yang cukup menarik tentang edukasi seksual gitu ya, di anak-anak. Karena betul kalau misalkan dikatakan bahwa di Indonesia itu edukasi seksual ini dianggap sebagai hal yang cukup tabu gitu ya. Karena cenderung dianggap sebagai hal yang berbau pornografi gitu. Nah, em, menurut Mbak Muti, bagaimana cara memporsi gitu, memporsi apa saja yang anak itu sebaiknya tahu, karena nggak mungkin kita uh, menjelaskan misalkan tentang reproduksi itu ke anak SD kelas 1. Tentu ada porsinya masing-masing. Misalkan pada kelas 1 kita beritahunya apa, kelas 2 apa, ketika sudah SMP apa, SMA sudah berbeda lagi porsinya untuk edukasi seksual. Nah, menurut Mbak Muti, bagaimana
pembagian porsi yang adil untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA? Oke, jawab ya. Sebenarnya ini di kurikulum Indonesia belum ada ya. Tapi aku dulu diajarin SMP udah kasih tahu ini kayak gimana. Nah, sebenarnya tuh sedini mungkin ya, sedini mungkin. Dari sejak TK kita sebenarnya udah kasih tahu kayak ini yang lo yang nggak boleh dipegang atau enggak kita ngasih tahu ini tuh kambing kamu namanya ini dikasih tahu dulu nah ini jangan dipegang sama orang nah, udah dia gede pasti sampai kelas 1 kelas 2 dia tahu oh kalau misalnya kita kan kelas 1 kelas 2 udah mulai dilepas kan di sekolah nggak ada sama mamanya kamu kalau misalnya pipis harus sendiri atau enggak minimal dianterin guru kalau nggak bisa guru yang satu gender tapi itu juga nggak boleh sembarangan jadi kayak dikasih tahu ini loh yang boleh dipegang ini loh yang boleh dilihat ini loh yang nggak boleh itu buat kita rantangin dari TK sampai kelas 3 ini loh yang boleh ini yang nggak boleh dilihat ini loh yang boleh dipegang sama orang apa aja yang nggak boleh dipegang sama orang apa aja apalagi sama orang tua sebenarnya orang tua juga nggak boleh ya megang megang alat kelamin anak tuh nggak boleh dokter juga itu juga emang kalau udah merasakan sakit ya sama dokter sebenarnya orang tua juga kayak kalau udah gede diajarin juga nih kalau misalnya kamar mandi harus kayak gimana apa yang dibersihin biar nanti gedenya nggak kayak aku nggak bisa aku harus sama orang dicewokin nggak boleh gitu kan terus di kelas 4 juga udah ada materi tentang perkembangan pertumbuh kembang manusia kelas 4 kelas 5 kelas 6 pubertas nah kebetulan tadi saya lagi belajar IPAS kelihatan gak ya kebetulan lagi belajar beneran kebetulan banget lagi belajar IPAS tuh IPAS ini ilmu pendidikan IPA dan IPS disatuin kebetulan saya megang kelas 5 ya tahun ini di kelas 5 juga udah dikasih tahu udah di tipis-tipis dikasih tahu kayak pertumbuhan dan perkembangan manusia kita sebenarnya tumbuh kayak gimana kita berkembang itu dengan apa jadi kita dari kecil kayak gimana gitu kan. Terus kalau di sini tahap tumbuh kembang dan udah ada ciri pubertas. Ciri pubertas. Itu yang masa puber ini nih yang ada bahaya. Ada kita harus ada kasih tahu sex educationnya. Pubertas. Pubertas pada laki-laki fisiknya dulu ya kalau di SD. Fisiknya kayak gimana? Kalau laki-laki gimana? Kalau perempuan gimana? Ya, jadi belum ke hormon, belum ke ini, tapi lebih ke fisiknya dulu. Kayak perubahan fisik apa sih yang kamu rasakan dari kelas 1 sampai kelas 5? Oh, misalnya aku suaranya tambah melengking, aku suaranya tambah berat, oh aku banyak jerawatnya gitu kan. Jadi itu pubertas fisik kalau di SD. Terus kalau di SMP mungkin kita udah kasih tahu, di kelas 6 dulu. Kelas 5 kan pubertas fisik. Kelas 6 dikasih tahu kalau laki-laki itu pubernya kayak gimana, misalnya mimpi basah, yang perempuan menstruasi. Nah, itu kita gimana sih cara kalau misalnya kita perempuan menstruasi, gimana mengatasinya? Karena kan banyak orang tua yang malu untuk kasih tahu. Jadi, kita sebagai guru, sebagai pendidik juga di kelas dikasih tahu kalau misalnya kamu lagi haid, kamu harus misalnya punya pembalut cadangan, kamu harus kayak gini, kamu harus ini. Kalau kalau cowok misalnya udah mimpi basah gimana gitu kan. Itu di SD kita kasih tahunya baru baru kayak aku tentang diri kita sendiri nih, pubertas, belum tentang orang lain. Nah, kalau di SMP itu udah lebih kayak eh bahayanya seks bebas, bukan belum seks bebas, bahayanya kayak kita pacaran, udah bucin ya anak SD juga ya, jangan salah. Di SMP kita kasih tahu kalau misalnya pegangan pacaran yang sehat itu seperti apa gitu. Kan pacaran nggak boleh ya. Pacaran yang sehat itu kayak gimana misalnya pegangan tangan, rangkulan, ngapain ngapain gitu bisa nggak bisa bisa apa bisa bukan melakukan bisa berakibat apa gitu kan. Misalnya dia
ciuman, mie apa, akibatnya apa, dikasih tahu akibat sebab akibatnya. Pas pacaran kayak gitu sebab akibat. Nah kalau misalnya udah SMA baru kasih tahu ini kalau seks bebas tuh kayak gimana. Udah dulu seingat aku ya di sekolah aku tuh kasih tahu kayak eh kayak itu tuh eh, penyakit, udah mulai penyakit seks bebas, penyakitnya apa yang kita kalau misalnya seks bebas gitu sih. Jadi teratur, ada tingkatannya dari mulai apa yang boleh dipegang, apa yang boleh dilihat, tentang ciri fisik aku yang pubertas kayak gimana, terus pacaran kayak gimana, kalau ketemu lawan jenis kayak gimana, penyakitnya apa aja gitu sih. Dan itu tuh salah satu hal yang tabu, nggak tahu kenapa ya. Saya kayak sedih banget nih. Kenapa sih harus tabu? Kalau gak tabu kan kita dikasih tahu ya, maksudnya kayak yang anak-anak tahu nih ini yang boleh, ini yang enggak. Menurut aku ya, menurut aku kenapa banyaknya pelecehan seksual tuh karena itu kurangnya kurangnya edukasi sejak dini. Kurangnya edukasi sejak dini, belum penyakit sekarang, penyakit orang-orang yang rada sinti. Nah, jadi berantai ya. Iya, pokoknya itu jadi domino efek sih. Kalau misalnya kita tabu, ini mah tabu gara-gara apa tabu gitu. Kok kok bisa tabu padahal itu kan kata kata orang-orang sih apa ya, tabu tuh kayak malu, dari budayanya itu nggak boleh, agamanya tuh ini kita, ya kalau agama sih kita berbicara ini kayak perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki gitu kan. Itu sih sayangnya di Indonesia tidak ada, bukan tidak, kurang. Kurang terus kan guru di Indonesia kan bukan saya seorang ya, bukan yang umur saya juga, ada yang lebih senior, ya banyak yang lebih senior gitu kan. Nah, yang senior senior ini yang merasa tabu, sedangkan kita yang muda-muda, yang bergerak, berarti kalau kayak gitu yang muda yang memberikan perubahan, kayak udah udah ini mah kayak gini kata ibu ini, tapi kita nggak boleh seperti itu kan. Gimana kita mau maju kalau misalnya kita masih tidak menerima perubahan. Baik, terima kasih banyak buat Mbak Muti. Ini ada beberapa kesimpulan yang saya ambil ya. Yang pertama itu dari LGBT, memang kalau secara hukum LGBT memang dilarang, begitupun secara agama dan norma yang berlaku gitu ya. Karena memang norma itu kan mengikuti kebiasaan adat tradisi dari masyarakat di sekitarnya gitu. Kemudian juga bagaimana pencegahan terhadap LGBT, salah satunya adalah anak itu harus dijaga dunia internetnya, kemudian juga harus diperiksa apa istilahnya, perseluncuran dalam tanda kutip mereka di internet, walaupun secara fair ya, Historinya. ya historinya secara fair gitu. Ketika orang tua ingin memeriksa, ya orang tua juga harus memberikan target atau Kepercayaan. ya harus memberikan kepercayaan bagi anaknya sendiri. Kemudian yang terakhir tadi ada juga tentang sex education yang diberikan secara dini, yang itu yang memang kurang sekali di Indonesia itu. Oke, terima kasih banyak buat Teh Muti atau Mbak Muti yang sudah memberikan pandangannya dan juga memberikan edukasi yang sangat luar biasa buat teman-teman di luaran sana mungkin yang menonton ini nanti ditaruh di YouTube kelas sih. Oh, oh, ininya eh tolong koreksi aku ya kalau salah, soalnya aku masih noob. Iya, dia akan dimasukin tuh nanti. Ya silakan ya di kolom komen kita tahu bagaimana. Terima kasih dan pemirsa, itulah siaran.